apabila Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, maka tetaplah menyembelih di hari tersebut setelah sholat Idul Adha. Jangan ditunda sampai besok. Beberapa masjid saya dengar sudah rencana untuk menunda, dan ini juga pernah terjadi di beberapa tahun yang lalu. Banyak masjid menunda penyembelihan sampai hari Sabtu karena merasa repot kalau harus menyembelih di hari Jumat. Ini tidak tepat karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, yang disepakati ulama itu hanya 1 hari. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Zadul Ma'ad ada 4 pendapat ulama. Pendapat yang pertama 4 hari, dari tanggal 10 sampai akhir hari tasyrik 13 Dzulhijjah. Ini pendapatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, juga Imam Al-Hasan Al-Basri, Atha bin Abi Rabah, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, dan dikuatkan oleh Imam Ibnul Munzir, juga Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim sendiri rahimahumullahu taala. Pendapat yang kedua, 3 hari saja. Hari pertama tanggal 10 dan 2 hari setelahnya. Berarti sampai tanggal 12 Dzulhijjah. Ini pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah, dan dinukil dari sejumlah sahabat juga, seperti dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Pendapat yang ketiga, 1 hari saja. Ini dinukil dari sejumlah ulama, diantaranya dari generasi tabi'in, Imam Ibnu Sirin. Pendapat yang keempat, 1 hari di seluruh negeri kecuali di Mina 3 hari. Jadi 4 pendapat. Maka dari sini kita bisa simpulkan yang disepakati ulama hanya 1 hari. Selebihnya ulama sudah beda pendapat. Maka keluar dari perbedaan pendapat ulama itu lebih afdal dan lebih hati-hati. Meskipun jemaah sekalian, pendapat yang paling kuat insyaallah adalah semuanya 4 hari. Dan itu berdasarkan beberapa hadis, diantaranya Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ayyami tasyrik dzabahun." Setiap hari tasyrik adalah hari penyembelihan. Juga beliau SAW bersabda, "Ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wa jalla." Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau kita tunda penyembelihan, maka pahala kita akan berkurang. Penyembelihan di hari pertama itu lebih afdal karena secara umum ibadah itu disegerakan lebih bagus. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Bersegera, jangan ditunda kecuali ada hal yang bersifat darurat. Dan juga hari Idul Adha itu adalah hari yang paling afdal. Ditambah lagi bertepatan dengan hari Jumat menjadi semakin afdal. Rasulullah SAW pernah bersabda, "A'zamul ayyami indallah." Hari yang paling agung di sisi Allah. Dalam lafaz yang lain, "Afdalul ayyami indallah." Hari yang paling afdal di sisi Allah adalah Yaumun Nahar, thumma Yaumul Qar. Hari penyembelihan, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian hari Al-Qar, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah. Jadi, kalau kita menyembelih di hari pertama, pahala kita lebih besar. Yang ketiga, tidak perlu merasa repot. Kenapa? Kan gampang saja. Kurang lebih 1 jam sebelum sholat Jumat, kita bisa berhenti kan? Nanti ba'da Jumat, lanjut lagi. Bahkan, orang yang benar-benar merasa repot, kemudian dia tidak pingin sholat Jumat, boleh. Asalkan dengan syarat, dia sudah sholat Id. Karena ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Qad ijtama'a fi yaumikum hadza idani, faman syaa ajza'ahu minal jum'ah, wa inna mujammi'un." Sungguh telah berkumpul di hari kalian ini 2 hari raya. Maksudnya hari Id dan hari Jumat. Maka siapa yang ingin, maka sholat Idnya sudah mencukupinya dari sholat Jumat. Artinya dia tidak harus sholat Jumat. Namun jemaah sekalian, tetap harus diganti dengan sholat zuhur. Ini pendapat mayoritas ulama. Dan Nabi SAW menegaskan, adapun kami akan tetap sholat Jumat. Sehingga kesimpulannya kata para ulama, jamaah yang sudah sholat Id tidak harus sholat Jumat. Tapi kalau dia sholat Jumat lebih afdal. Dan kalau dia tidak sholat Jumat, harus diganti dengan sholat zuhur. Tapi imam tetap harus sholat Jumat. Kemudian yang keempat jamaah sekalian, disunnahkan bagi orang yang berkurban, di hari itu dia tidak makan apapun sebelum sholat Idul Adha, sampai dia makan yang pertama di hari itu dari hewan kurbannya. Ini berdasarkan hadis Buraidah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruj
yakhruju yaumal fitri hatta yat'amah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada hari raya Idul Fitri sampai beliau makan. Wala yat'amu yaumal adha hatta yusalliya. Dan beliau tidak makan pada hari raya Idul Adha sampai beliau salat. Dalam riwayat yang lain, hatta yudahhiya, sampai beliau menyembelih hewan kurbannya. Fayakula min udhiyatihi, lalu beliau makan dari hewan kurbannya. Al-Amwah, menemani ibadahmu juga hijrahmu.